Kita mulai, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apakah sudah terdengar, nggih, Dokter Endang? Gimana, Pak? Sudah terdengar di sana? Nggak dengar, nggak kecil, Pak. Ini Suaranya nggak. sudah besar loh ini. Sudah 100. Sudah 100 ini. Halo? Halo? Ini sudah 100% ya? Terdengar, Pak. Sih, kok kecil, gitu. Ini sudah 100 ya, Dokter? Ini aku juga double. Coba. Ini sudah 100% ya? Halo? Sudah terdengar, Dokter? Ini Mbak Vika yang nggak jelas. Vika. Halo? Sudah terdengar? Halo? Halo, sudah terdengar? Ini sudah full loh. Iya, paling kenceng gitu. Lali Kak Bobis. Sudah bisa, Dokter? Dengar sih tapi kecil. Dengar tapi kecil banget, Pak. Ini sudah 100 ya, Dokter? Telinga saya malah yang dengar dari tempat jenengan malah kekentaran. Telinga saya Iya, volume saya juga udah. ini sudah besar loh volume saya. Masa kurang besar ya, Dokter? Halo? Halo? Iya, Pak. Coba mulai aja. Pak, percuma nanti nggak dengar. Ini sudah banter loh, ini. Ini sudah 100 loh. Kuping saya pecah ini tadi kalau dibesarkan lagi. Ini aja suaranya jenengan malah terlalu besar buat saya malah. Nanti passwordnya apa lagi, Pak? Passwordnya apa lupa kita? 202 02 Ini udah masa nggak dengar ini. Oke, thank you. Udah dengar, Dokter? Halo? 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 Oke, Pak. Halo. Nah, itu, Pak. Saya nih pakai headset, mas nggak dengar. Banter kok. Ini baru kenceng. Ini baru kenceng, Pak. Oh, bang. Oke, kita mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Belum, Pak. Kecil lagi, Pak. Nggak diapa-apakan, Dokter? Nggak diapa-apakan nih sama saya? Pak, suaranya nggak dengar, Pak. Nggak diapa-apakan nih sama saya? Tetap ini mulai tadi. Tadi sempat mengeras. Nggak diapa-apakan, Dokter. Ya, oke. Mulai tadi gini kok saya, mulai tadi nggak diapa. Halo? Halo? Ini sudah besar loh, Dokter. 100 loh, Dokter. Masa enggak, Dokter? Ini sudah tak besarkan loh volumenya. Sudah besar loh. Ini volume terbesar loh. Halo? Malah saya yang tidak dengar jenengan malah. Sudah, Pak. Sampun, Pak. Sip. Malah saya yang tidak dengar, Dokter. Nah, niki saya sip. Soalnya apa? Suara di laptop saya memang kayak gini, yang bisanya pakai headset. Kemarin enggak apa-apa itu pakai headset ya.
Ini sudah lumayan, Pak. Bentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan Waalaikumsalam kami warahmatullahi dengan wabarakatuh. LPA PKP nggih, untuk bimbingan bab 1 dan bab 2 gitu nggih. Masih tidak dengar, dokter? Ini sudah 100 ya, dokter? Masa mulai tadi tidak dengar? Ini sudah 100. Sudah ini lumayan, Pak. Sudah bisa dengar. Nah, kita mulai nggih. Untuk pertama kita akan membahas terkait dengan standar ya, standar akreditasi apa yang harus Bapak Ibu gunakan gitu nggih. Mohon izin share screen. Nah, ini nggih Bapak Ibu terkait dengan standar yang Bapak Ibu harus gunakan, yaitu terkait dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 0107 Menkes 1983 tahun 2022 tentang standar akreditasi klinik. Nah, di sini semuanya tercantum bahwasanya untuk ketentuan pada pasal 5 ya di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2022 itu perlu mengacu kepada keputusan Menteri ini terkait dengan standar akreditasi klinik ya. Jadi di dalamnya di sini sudah dicantumkan bahwasanya untuk standar akreditasi klinik itu ada 3 bab, yaitu bab pertama itu tata kelola klinik, bab 2 itu peningkatan mutu dan keselamatan pasien, yang ketiga adalah penyelenggaraan kesehatan perorangan, gitu nggih. Kemudian untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa mempelajari ini semuanya, nggih, bisa dipelajari di mana di dalamnya ada bab, ada standar, maksud dan tujuan serta elemen penilaian. Tetapi yang perlu menjadi catatan bagi Bapak Ibu semuanya yaitu gunakanlah maksud dan tujuan ya untuk memahami apa yang ada di elemen penilaian. Jadi jangan langsung ke elemen penilaian. Jadi baca dulu di maksud dan tujuan baru masuk ke elemen penilaian. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti surveinya akan dilakukan 2 hari. Hari pertama itu secara daring, nanti hari kedua secara luring. Dengan jeda maksimal adalah 4 hari. Gitu nggih. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pedoman tata naskah. Nah, sebelum Bapak Ibu membahas tentang bab 1, bab 2, dan bab 3 perlu menyusun yang namanya tata naskah. Gitu. Apakah sudah menyusun tata naskah Bapak Ibu? Belum, Pak. Nah, itu nanti disusun dulu ya dokter, terkait tata naskahnya. Tata naskah itu terkait dengan yang pertama, bagaimana penyusunan pedoman, kemudian bagaimana penyusunan panduan, kemudian SK, SOP, KAK, dan semuanya itu, kemudian notulen, dan lain sebagainya. Jadi, sebagai pedoman Bapak Ibu untuk menyusun dokumen selanjutnya. Jadi, misalkan mau pakai ukuran kertas apa, hurufnya apa, kemudian besar hurufnya apa, kemudian bagaimana kopnya dan lain sebagainya itu harus ditentukan dulu di tata naskah gitu, dokter. Baru setelah itu baru bisa Bapak Ibu melanjutkan ke tahap berikutnya gitu nggih. Sambil nanti berproses nggak apa-apa nanti disusun nggih. Kemudian kita akan membahas apa mungkin ada ditanyakan dokter terkait tata naskah. Lanjut, Pak. Kemudian kita akan bahas terkait dengan bab-babnya nggih. Yang pertama nanti panjenengan akan diberikan seperti ini, standar akreditasi nggih. Nanti saya akan berikan ini. Ini sudah ada yang punya, dokter. Belum punya, Pak. Oke, nanti saya kirimkan ya dokter di grup ya. Ini terkait dengan tata kelola klinik. Ini ya ada standar 1.1 sampai 1.4 yang nanti ini akan diupload di DFO-nya Bapak Ibu semuanya. Kemudian standar 2 ini ya standar 2. Ini ada 2.1 sampai 2.3. Kemudian standar 3 ini ada 3.1 sampai 3.15. Itu jadi nanti apabila dijumlah semuanya nilainya nanti akan keluar skornya ya. Apakah itu tidak terakreditasi, terakreditasi madya, utama ataupun paripurna gitu. Jadi nanti akan
total sendiri nih dokter ini. Ini akan tertotal sendiri nggih. Nanti akan muncul nilainya segini. Misalkan nilainya 80, berarti apa nanti 80? Itu bisa muncul sendiri. Apakah paripurna, apakah nanti utama ataupun madya gitu. Kemudian kita lanjut ke bab 1 dulu nggih. Kita bahas terkait dengan bab 1. Apa itu bab 1? Nah, ini kita bahas pelan-pelan aja. Nah, ini nggih dokter sudah terlihat bab 1. Gimana, Pak? Sudah terlihat ini PowerPoint-nya. Dia nyambung. Oke, kita lanjut ya ke Nanti bab bisa 1. dikirim ya, Pak, bab 1. Apa dokter? Nanti dikirim buatan bab 1. Nggih, nanti dikirim nggih. Kami jelaskan dulu nggih. Nah, ini bab 1 terkait dengan tata kelola klinik. Di dalamnya nanti berisi tentang bagaimana pengelolaan yang ada di klinik tersebut, mulai dari visi misi, kemudian yang kedua adalah terkait dengan sumber daya manusianya, kemudian yang ketiga adalah fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian yang keempat adalah terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh klinik. Gitu nggih. Kita bahas satu persatu. Nah, ini pertama, klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik secara komprehensif. Maka dari itu, klinik itu ada klinik pratama sama klinik utama. Kemudian semua klinik itu adalah melakukan pelayanan sesuai standar pelayanan kedokteran. Itu wajib ya, terutama di bab 3 kalau bahasanya ini. Kemudian pelayanannya paripurna, berarti paripurna itu mulai dari pasien datang ya, pasien datang itu di pendaftaran sampai nanti di farmasi itu harus terlaksana dengan baik, berkesinambungan maksudnya. Jadi nggak ada yang terputus. Jadi satu kesatuan jadinya. Makanya dibilang paripurna. Apa bedanya klinik pratama sama klinik utama? Klinik pratama adalah klinik yang hanya menyelenggarakan pelayanan medis dasar sesuai dengan kompetensi dokter ataupun dokter gigi. Di mana pelayanan kesehatannya meliputi aspek pelayanan medis dasar rawat jalan dan rawat inap. Bedanya kalau yang sama dengan klinik utama adalah, kalau klinik utama itu adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau pelayanan medis spesialistik atau medis dasar dan spesialistik. Jadi ada dua, bisa spesialistik saja atau medis dasar dan spesialistik. Misalkan contohnya klinik utama mata, berarti dia juga hanya menyelenggarakan pelayanan medis mata gitu. Atau medis dasar dan spesialistik, contohnya laboratorium ya. Ya, laboratorium. Kalau di sana contohnya di Surabaya itu Aditya Warman ya. Itu juga dia melayani medis dasar sama spesialistik gitu nggih. Kemudian upaya pelayanan kesehatan di klinik utama meliputi medis spesialistik dan atau pelayanan dasar dan spesialistik. Jadi di dalamnya ada sama rawat jalan dan rawat inap. Nah, ini nggih, kalau bab itu di dalam akreditasi itu namanya topik utama terkait proses bisnis. Standar, hal yang harus dinilai, maksud dan tujuan yaitu menjabarkan makna dari standar, kemudian elemen penilaian adalah poin rinci yang dinilai dalam standar. Jadi kalau di tempat saya di bab 1 dan bab 2 itu terkait sama tata kelola klinik dan peningkatan mutu serta keselamatan pasien. Di mana bab 1 itu ada 4 standar, 19 elemen yang akan dinilai. Kalau bab 2 peningkatan mutu dan keselamatan pasien itu ada standar 3 standar, kemudian ada 18 elemen penilaian gitu. Sisanya ada di PKP, yaitu penyelenggaraan kesehatan perorangan di bab 3 gitu nggih. Yang nanti akan dibimbing oleh Dr. Alfi. Kemudian ini nanti yang kita bahas terlebih dahulu yaitu tata kelola klinik ya. Nanti kita bahas dua-duanya gitu. Tata kelola klinik. Nah, apa itu gambaran umumnya? Bahwasanya untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal itu perlu kepemimpinan. Salah satunya adalah adanya kejelasan pembagian tugas dan peran dari masing-masing pemangku kepentingan, baik itu pemilik, penanggung jawab, dan pemberi pelayanan yang tertuang dalam tata kelola klinik. Jadi nanti di dalam tata kelola klinik itu pemilik, penanggung jawab, dan pemberi layanan itu punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi sudah punya tupoksi. Jadi
mereka harus menjalankan sesuai dengan yang sudah dituliskan atau ditetapkan. Apa saja isinya terkait dengan visi misi klinik harus sudah ada. Kemudian tata kelola dan struktur organisasinya. Misalkan Dokter Endang sebagai PJ klinik ya dokter. Ya benar ya. Gina, Itu berarti ada strukturnya. Kemudian siapa lagi yang menjadi PJ PPI, PJ Mutu dan lain sebagainya itu harus memahami tugas dan fungsinya. Kemudian tata kelola sumber daya manusia. Dalam hal ini, misalkan terkait kebutuhan pegawai, apakah sudah memenuhi di LBC Manyar Surabaya terkait dengan kebutuhannya. Misalkan dokter butuh satu, oh ternyata di LBC Manyar ada dua, berarti sudah memenuhi dan itu sudah lebih. Kemudian terkait evaluasi kinerjanya apakah sudah dilakukan. Kemudian kelengkapan file kepegawaiannya apakah sudah lengkap atau tidak. Kemudian tata kelola fasilitas dan keselamatan. Nah, ini apakah sudah terpenuhi semuanya, mulai dari fasilitas-fasilitasnya dan keselamatannya, baik itu untuk petugas maupun untuk pengunjung ataupun pasiennya. Gitu. Yang pertama, pengorganisasian klinik. Apa itu? Jadi klinik itu perlu mengemban tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Jadi klinik perlu menyusun pengorganisasian yang jelas. Jadi perlu ditetapkan nanti kejelasan tugas dan tanggung jawab, alur wewenang dan komunikasi, kerjasama dan keterkaitan antar petugas. Ini yang diminta nih Bapak Ibu nanti. Yang dibaca adalah maksud dan tujuan dulu. Yang pertama, klinik menetapkan visi dan misi dan tujuan sebagai landasan operasional. Yang diminta di elemen penilaian tersedia visi, misi, dan tujuan. Berarti apa? Kalau klinik menetapkan visi misi berarti adalah surat keputusan. Ya, kalau bunyinya klinik menetapkan visi misi berarti surat keputusan. SK. Kemudian, klinik dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan wewenang menyusun struktur organisasi yang menjelaskan mekanisme alur kerja dan tugas dan wewenangnya. Berarti ini adalah SK. SK terkait struktur organisasi. Nah, struktur organisasi paling sedikit harus ada pemilik, penanggung jawab, dan petugas disertai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya. Jadi harus tersedia di SK itu. Pemiliknya siapa, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, kemudian wewenangnya apa, gitu. Semuanya. Jadi setiap petugas harus ada ini. Oke. Ini berarti apa yang dinilai? Tersedianya visi misi atau penetapan visi misi dan tujuan oleh pimpinan klinik. Berarti kalau misalkan ini sudah tersedia, itu nilainya 10. 10 ini bahwasannya sudah disusun dan karyawati itu memahami isi dari visi misi dan tujuannya. Itu. Kemudian yang kedua, struktur organisasi. Apakah sudah disusun? Nah, apabila sudah disusun, ditanyakan bukti sosialisasinya mana terkait struktur organisasinya. Dibuktikan di klinik itu apakah ada. Kalau ada, mana buktinya? Mulai dari surat undangan, kemudian daftar hadir, foto kegiatan, kemudian notulen itu harus ada. Makanya nilainya 10. Kalau misalkan hanya ada struktur organisasi tanpa ada bukti penyampaian informasi, itu bisa nilainya 5, bukan 10. Gitu nih, dokter. Kemudian tersedia uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Di sini harus ada nanti di SK dicantumkan, misalkan Dokter Endang tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa. Itu harus ada di dokumen SK-nya. Kemudian nanti ditanyakan kepada Dokter Endang, apakah sudah memahami yang ditulis tadi, uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Gitu nggih. Kemudian selanjutnya tata kelola sumber daya manusia. Di sini yang dibahas nantinya adalah perencanaan, pemetaan kebutuhan, perekrutan, evaluasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Di mana kebutuhan tersebut harus mempertimbangkan jumlah, jenis, dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang disediakan oleh klinik. Nah, ini penanggung jawab klinik harus seorang dokter atau dokter spesialis. Ya, kalau itu klinik pratama. Kalau klinik utama sama dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
dan harus memiliki SIP yang masih berfungsi atau berlaku dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan. Penanggung jawab klinik hanya dapat menjadi penanggung jawab satu klinik. Jadi nggak boleh tanggung jawabnya Dokter Endang ini ke klinik A, klinik B, klinik C. Tidak diperbolehkan. Hanya di klinik LBC Manyar saja. Oke. Kemudian ada file kepegawaian. Apa yang harus di dalamnya ada? Kualifikasi. Apa saja sih kalau misalkan jadi beautician? Syarat-syaratnya apa? Pendidikannya minimal apa? Pelatihannya apa? Peningkatan kapasitasnya itu apa saja yang harus dimiliki gitu. Kemudian STR dan SIP kalau tenaga kesehatan, apakah sudah ada? Apakah masih berlaku? Kemudian uraian tugas, sertifikat kalau ada ya sertifikat pelatihan, kemudian penilaian kinerja bisa dilakukan secara berkala ataupun misalkan 1 tahun 1 kali atau 6 bulan sekali atau 1 bulan 1 kali ya atau setiap bulan gitu ya. Kalau uraian kompetensi apa saja kompetensi misalkan beautician, perawat, kemudian sebagai penanggung jawab klinik itu harus disertakan di file kepegawaian. Kemudian evaluasi kinerja harus dilakukan pada seluruh SDM klinik secara berkala. Entah itu 1 tahun 1 kali, 1 tahun 2 kali, atau setiap bulan. Itu bergantung dari klinik masing-masing. Punya format masing-masing gitu, nggih. Jadi perlu dipahami hal tersebut. Nah ini misalkan terdapat dokumen perencanaan, kemudian diwawancara kepada pimpinan klinik atau PJ klinik. Apakah memahami tadi, misalkan, oh tenaganya di sini ini kurang rekam medis. Kenapa? Oh ini loh berdasarkan perhitungan kebutuhan. Bahwasanya memang kita butuh gitu. Kemudian file kepegawaiannya, apakah sudah diperbarui? Kemudian bagaimana penilaian kinerjanya? Kemudian tata kelola fasilitas dan keselamatan. Intinya adalah klinik harus menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan suportif. Jadi klinik juga harus menyediakan pelatihan kesehatan sesuai dengan peraturan, disamakan dengan ASPAK gitu ya. Apa itu manajemen resiko? Manajemen resiko terdiri dari 7 nih dokter. Ada keselamatan dan keamanan, limbah B3, kemudian penanggulangan bencana, sistem proteksi kebakaran, peralatan medis, sistem utilitas yang ada di sana, listrik, air, mungkin ada tabung oksigen dan sarana sanitasi atau mungkin punya IPAL ya. Kemudian sampah domestik dan limbah. Itu bagaimana semuanya ini dilakukan oleh klinik. Yang pertama yang dinilai apa? Pertama, terdapat bukti perizinan. Nah, perizinan klinik ada SIO, IMB, NIB, kemudian NPWP, kemudian apalagi itu monggo dilampirkan di sini. Kemudian ada program manajemen resiko. Yang tadi sudah saya jelaskan ini ya, ada 7. Ini bagaimana pelaksanaannya. Kemudian daftar inventaris barang yang ada di ASPAK. Apakah semuanya sudah diisi? Di ASPAK itu, baik itu medis, non medis dan sarana prasarananya itu minimal sudah 60% terisi ya sesuai dengan yang ada di ASPAK. Kemudian apakah ada pemeliharaan? Misalkan kalau ada yang rusak itu langsung diperbaiki. Apa saja contohnya, buktinya mana? Kemudian pengamanan pengawasan akses keluar masuk. Nah, ini mungkin ada satpam, ada CCTV. Kemudian pengelolaan limbah B3. Bagaimana pengelolaannya, siapa yang mengambil, siapa pihak ketiga, bagaimana mereka melakukan pengangkutan, dan lain sebagainya. Kemudian sampah domestik, bagaimana pengelolaannya, jam berapa harus dibuang ke tempat sampah sementara, siapa yang mengangkut, ya, dan sebagainya. Kemudian alat pemadam api ringan, ada nggak di LBC Manyar terkait dengan APAR? Apakah sudah dipelihara? Kemudian apakah sudah dilakukan pelatihan penggunaan APAR dan lain sebagainya. Kemudian penanda jalur. Penanda jalur itu apakah sudah ada tulisannya namanya LBC Manyar di depan ya, pelang besar gede itu. Apakah sudah ada? Kemudian apakah sudah ada di masing-masing ruangan
tertulis, oh ini ruang apa, ini ruang apa, oh ini ruang farmasi, ruang pendaftaran, dan lain sebagainya. Oh kalau mau ke toilet arahnya ke kanan, ke kiri, apa ke atas gitu nggih. Kemudian jalur evakuasi. Pak, izin. Nggih. Itu peruangan itu ditempel berarti ya, Pak? Iya, ada namanya dokter. Nanti bisa ruangan apa itu dibimbing sama Pak Agung atau sesuai dengan ruangan yang sudah ada di kita ini Yang aja, Pak? ruangannya sudah ada di situ dokter, nggak usah dianu kok. Oh, nggak siap. Ya, yang penting anu dokter, di situ sudah ada tempelan namanya ruang apa itu sudah. Yang penting gitu. Oh, ada, Pak. Jadi biar kita sebagai orang awam yang nggak pernah ke LBC itu tahu, oh ini ruangan khusus untuk yang laki-laki, oh ini yang khusus perempuan, oh ini ruang farmasi. Jadi saya tuh mau masuk ke ruangan itu jadi tidak perlu tanya ke petugasnya. Jadi sudah bisa membaca, oh ini toilet, oh ini musola, oh ini ruang dokter, oh ini ruang tindakan, oh ini ruang farmasi gitu dokter. Jadi ada tanda panahnya dokter. Jadi itu. Kemudian bukti larangan merokok ya dokter. Jadi klinik itu perlu menyiapkan tempat untuk ataupun bukti larangan merokok. Jadi ada bebas asap rokok nggih, mulai dari tempat parkir sampai di dalam. Nggak, sudah, Pak. Kemudian daftar inventaris alat medis, bukti pemeliharaan dan kalibrasinya. Itu. Ampun. Itu. Kemudian next terus lanjut ke ini tata kelola klinik. Nah, tata kelola klinik itu nanti ada dua macam ya dokter. Jadi kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain dalam bentuk dokumen kontrak. Ada kontrak klinis dan manajemen. Kontrak klinis itu apa? Perjanjian dengan karyawan medis atau yang ada di sana. Ya, misalkan sama karyawan-karyawan yang jenengan itu. Ya, misalkan dengan beautician, dengan rekam medisnya, dengan penjaga kebersihan dan lain sebagainya. Itu dokter. Kemudian yang kedua dengan puskesmas, dengan rumah sakit, itu sudah harus ada kontrak klinis. Ya. Kemudian kontrak manajemen, yaitu kontrak antara klinik dengan badan usaha penyediaan alkes dan pelayanan non klinis. Misalkan B3 siapa, kerjasama dengan siapa. Kemudian sampahnya domestik itu ya, sampah-sampah biasanya tempat makan, atau mungkin bekas-bekas makanan, daun-daun dan lain sebagainya itu siapa yang mengangkut. Kemudian linen, ya linen itu laundry, siapa yang melakukan laundry. Kemudian terkait sama limbah B3, kemudian mungkin ada satpam ya. Satpamnya mungkin pakai PT atau apa, itu juga melakukan kerjasama juga gitu dokter. Dan lain sebagainya. Jangan lupa juga dievaluasi oleh pemilik dan penanggung jawab terhadap standar kinerja yang disepakati. Jadi nanti di dokumen kontrak itu di dalamnya harus berbunyi apa saja kesepakatan antara klinik dengan pihak tersebut. Misalkan terkait limbah B3, kapan mengangkutnya, berapa kilo, apa? Misalkan ya setiap 1 kilo itu berapa ongkosnya. Misalkan 1 kilo 30.000. Nah, kapan mengangkutnya? 1 bulan sekali gitu. Atau seperti apa? Monggo dituliskan di dokumen kontrak. Kemudian apabila di karyawan mungkin ya diperpanjang setiap 1 tahun sekali. Kemudian apabila melanggar ada peringatan 1, peringatan 2, itu harus ada di dokumen kontrak. Kemudian nanti dievaluasi setiap setahun sekali atau 6 bulan sekali ataupun sesuai dengan kebutuhan dari klinik. Tunggu, monggo mungkin ada yang ditanyakan dokter di bab 1 ini. Monggo. Kita bahas dulu satu-satu di bab 1 dulu, monggo. Monggo. Eh, Tapi Pak Agung, kalau untuk apa dokumennya itu nanti sertakan scan atau gimana? Kenapa, Atau kenapa dokter? untuk dokumen misalnya kita kerjasama dengan limbah B3 Mm-mm. dengan PT sekian scan dokumennya. Mm-mm. Itu nanti di scan, jangan di scan asli. Aslinya dokumennya terus di scan gitu.
Terus untuk apa namanya limbah seperti limbah sampah itu kan kita diambil dari apa tukang sampah aja itu apakah harus ada kerjasama juga Bapak? Iya, harus, Bu. Kerjasama Kerjasamanya biasa itu biasanya ini kan dengan RT. gitu loh Pak. Dengan siapa RT? Yang Iya, angkut RT-nya ya. iya yang angkut kan dari kita kan bayar gitu sama Pak RT-nya kayak gitu. Mm. Perjanjian kerjasama biasa aja, Bu. Bahwasanya yang mengangkut atas nama siapa, setiap jam berapa gitu aja. Oh gitu. Ha-ha. Bayarnya 1 bulan berapa rupiah gitu aja. Nggak terlalu itu ya. Oh gitu ya. Nah, nanti tak kasih contohnya yang anu ya, contoh filenya ya. Oke, baik Ah, Bapakku. ah, ah, ah. Itu. Terus Kemudian apalagi monggo. ap- apa namanya untuk sertifikat kepegawaian itu kan Mm-mm. kita ada ruang limbah B3 ya Pak ya. Iya, heeh, nggih. Terus Bu. Nah, itu nanti yang bagian pengelolaan itu harus ada SK-nya juga ya Pak. Yang mana Bu? Maksudnya gimana Bu? Untuk SKG. bagian pengelolaan ruang limbah B3 itu harus surat keputusan Oh, surat tugas pengelolaan. nanti. Kan ada surat keputusan klinik itu struktur organisasi dimasukkan situ aja. Siapa yang misalkan dia sebagai di situ sebagai perawat, kemudian diberi tugas tambahan sebagai apa, dimasukkan di situ. Oh gitu, nggih, baik Mm-mm. baik. Dimasukkan di situ. Jadi nanti di struktur organisasi itu si A itu bisa jadi beautician, dia juga bisa jadi misalkan penanggung jawab PPI atau penanggung jawab mutu atau apa gitu. Jadi nggak hanya satu. Misalkan Dokter Endang ya, beliaunya kan juga sebagai dokter ya, tugas utamanya kan dokter. Ya, kemudian tugas tambahannya sebagai penanggung jawab klinik gitu. Nggih, baik Pak Agung. Hmm, atau penanggung jawab mutu gitu. Oke, jadi ada 2 atau 3 kegiatan apa uraian tugas. Jadi nggak hanya misalkan beliaunya sebagai dokter, tapi juga sebagai penanggung jawab klinik ataupun penanggung jawab mutu atau PPI gitu Bu. Jadi nggak semuanya apa misalkan harus satu orang satu enggak bisa. Jadi mungkin beliaunya dimasukkan juga di struktur organisasi nanti yang di bab di standar 1.1 EP2 itu nanti dimasukkan sama EP3-nya bahwasannya Dokter Endang itu selain sebagai dokter umum, beliaunya juga sebagai penanggung jawab klinik atau penanggung jawab mutu gitu. Nanti di SK-nya bunyinya gitu nanti. Oke, monggo, mungkin ada ditanyakan lagi. Baik, baik. Dan lanjut. Oke, lanjut monggo, bisa ditanyakan dulu sebelum ke bab 2. Bab 2 ini lumayan banyak nanti. Sampun Bapak Agung, monggo dilanjut bab 2. Oh gitu. Nanti sambil berproses, Bapak Ibu bisa ngirim dokumennya ke kami, nggih. Ini kan masih pengenalan dulu. Jadi mulai minggu depan kita mulai bedah bedah dokumen ya, bab 1 sama bab 2 gitu, nggih. Gimana, Dokter? Siap, Pak. Oke, siap. Ini kita bahas dulu Iya, Pak. materi-materinya. Nanti sambil saya kirim materinya ini, nggih. Iya, Pak. Oke, Ditunggu. kemudian sebentar saya tutup dulu yang lain biar nggak bingung. Oke, lanjut ke bab 2 ya. Ini bab 2 itu terkait dengan mutu ya, mutu. Mutu. Nah, ini. Bentar. Nah, ini standar bab 2 yaitu mutu, yaitu peningkatan mutu dan keselamatan pasien ya. Apa itu peningkatan mutu dan keselamatan pasien? Dalam memberikan pelayanan dan asuhan pada pasien, klinik melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Klinik menjalankan program ini harus komprehensif, berarti berkesinambungan, sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pelayanan yang diberikan. Siapa saja ruang lingkupnya, jadi semuanya. Permisi, Pak. Permisi, Gini, dokter. permisi Pak. Apa namanya? Bab 3 masih belum gabung ya Pak ini? Oh, anu, monggo dihubungi ke
Dokter Alfi nggih. Oh, begitu. Heeh. Nggih. Kemudian pertama yaitu pemilik, penanggung jawab dan seluruh staf dan bagian yang terlibat perlu melakukan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi nggak hanya pemiliknya, nggak hanya penanggung jawabnya, nggak hanya Dokter Endang, nggak hanya Bu Rafika yang bertanggung jawab, tapi seluruh staf ya dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nanti untuk indikator mutunya harus ditetapkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu diukur. Setelah itu dievaluasi setiap bulan dan dianalisa apa yang perlu diperbaiki. Kemudian pelaporan insiden keselamatan pasien harus menggunakan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian pengendalian dan pencegahan infeksi harus dilakukan dan penerapan sasaran keselamatan pasien. Nah, di dalam standar ini ya, di bab ini, di bab 2 ini ada 3 standar ya yang akan dilakukan penilaian. Yang pertama adalah upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang pertama, apa itu? Nah, dalam hal ini perlu penanggung jawab klinik, yaitu Dokter Endang, perlu menunjuk koordinator yang menangani mutu di klinik gitu. Siapapun bisa jadi Dokter Endang sendiri ataupun siapa ya yang mampu gitu ya untuk melakukan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Apa saja yang tadi yang sudah saya jelaskan ini mulai penentuan dan capaian indikator mutu klinik, insiden keselamatan pasien dan lain sebagainya ini. Jadi perlu ditunjuk dulu siapa yang bertanggung jawab. Okay? Ada 3 jenis indikator mutu di klinik itu. Adalah indikator nasional mutu, ya, di mana indikator nasional mutu ini ada 4 yang dinilai oleh Kementerian Kesehatan melalui aplikasi Mutu Fasiankes, ya, yang dilaporkan sama Bapak Ibu setiap bulannya sebelum tanggal 15. Pak, tanya, maaf. Gitu, Terus gitu kan. INM itu kita ngisinya dari mana ya Pak dapetnya? Mutu Fasiankes, dokter. Enggak, maksudnya itu saya dapat INM-nya, ngisinya itu bagian apa itu kayak itunya dari mana Pak? Di aplikasi INM, dokter. Nggak tahu. Oh, nanti dikasih tak Pak? Jenengan harus daftar dulu ke Mutu Fasiankes. Oh, iya, iya. Enggak Saya sih, download apa itu Pak? Mutu Fasiankes, dokter. Info pasien tes. Oke. Belum daftar nggih. Belum Pak, saya enggak tahu. Oh, nanti tak anu wes ada jam tersendiri ya untuk ini ya. Iya Pak. Itu terkait indikator nasional mutu itu ada 4 yang dinilai, yaitu indikator kepatuhan kebersihan tangan itu nilainya harus minimal ya 85% di atasnya ya. Kemudian yang kedua adalah eh, penggunaan APD ya, APD alat pelindung diri ya. Jadi setiap tenaga kesehatan yang kontak langsung dengan pasien itu harus pakai APD lengkap ya, atau yang melakukan pengangkutan limbah medis itu harus pakai APD lengkap level 2 ya, itu harus pakai. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi pasien, itu harus 100%. Standarnya itu. Kemudian yang keempat adalah kepuasan pasien, itu adalah dilakukan 6 bulan sekali dengan nilai 76,6% minimal. Di atasnya itu berarti nggih. Itu. Kemudian ada indikator mutu prioritas klinik. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu nanti tentukan di klinik gitu ya, ditentukan satu, prioritas berarti satu. Kemudian yang kedua adalah indikator mutu prioritas unit atau bagian di klinik. Jadi misalkan di pendaftaran itu apa sih yang menjadi permasalahan, itu dijadikan indikator mutu. Kemudian di mana farmasi ada permasalahan apa itu dijadikan indikator mutu prioritas per unit layanan atau unit bagian-bagian di klinik. Nah, permasalahan-permasalahan tadi misalkan dari farmasi, dari pendaftaran, kemudian dari
tindakan dan pemeriksaan mungkin ya ruang-ruangannya itu dijadikan satu, mana yang menjadi prioritas bersama yang harus diselesaikan oleh klinik. Itu namanya indikator mutu prioritas klinik. Jadi indikator mutu prioritas klinik rangkumannya dari semua permasalahan dijadikan satu dan harus diselesaikan. Itu namanya indikator mutu prioritas klinik. Itu dokter. Ada yang mungkin ditanyakan terkait ini dulu? Monggo. Yang ditanyakan terkait ini dulu. Terkait indikator mutu. Monggo. Apa yang kurang paham? Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Monggo. Oke, lanjut Pak. Oke, kemudian ini ini nanti Pelan-pelan soalnya masih buta. iya, enggak apa-apa dokter. Ini nanti kita bahas bersama-sama nggih. Itu masih ada banyak waktu gitu ya. Kemudian yang kedua, sasaran keselamatan pasien ya. Apa itu sasaran keselamatan pasien? Dalam hal ini klinik perlu menetapkan sasaran keselamatan pasien ya. Sasaran keselamatan pasien itu ada 6 yang dinilai. Ya, ini ada di standar 2.2. Ada 6. Yang pertama adalah identifikasi pasien. Jadi kalau ada pasien, itu apa saja yang dilakukan? Diidentifikasi. Tujuannya apa? Untuk memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan dan layanan yang akan diberikan. Minimal nanti yang ditanyakan, misalkan nama pasien, tanggal lahir, nomor induk kepegawaian, dan nomor rekam medisnya. Jadi misalkan ada namanya Siti yang duduk, ya misalkan di hari itu ada nama 2 Siti. Ya, ada 2 Siti pada saat melakukan yang melakukan apa ya? Yang mendaftar di ruang pendaftaran ya di klinik LBC Manyar. Nah, pasti kan akan ditanya apa panjenengan dipanggil Siti gitu. Otomatis 2 orang ini mereka akan menjawab ya kami gitu. Karena ada namanya Siti, panjenengan cuma manggil Siti. Apabila panjenengan misalkan bilang Siti, misalkan Siti dari ini tanggal lahirnya ini, baru dia akan menjawab oh itu saya Bu. Langsung kan angkat tangan, baru itu eh, bahwasanya itu benar identifikasi pasiennya. Oh itu benar Siti yang akan melakukan ini. Misalkan dia mau suntik botox itu ya, si ini Siti yang A gitu yang masukkan botox. Bukan akhirnya Siti yang satunya yang maju itu. Jadi untuk supaya apa pelayanan yang diberikan itu benar pasiennya, tepat pasien, bukan pasien yang berbeda. Jadi apa yang dilakukan identifikasi ya semuanya, mulai dia melakukan pendaftaran sampai ke farmasi itu dia harus benar. Obatnya benar untuk si A ini, bukan untuk si B dikasihkan si A itu tadi. Akhirnya keliru obatnya. Gitu nggih. Jadi harus tepat, benar orangnya. Si A ini yang mulai dari A sampai nanti ke farmasi benar semuanya ya obatnya, treatmentnya, kemudian dia juga benar yang dilakukan tadi konsulannya dan lain sebagainya itu dipastikan. Kemudian komunikasi efektif, apa yang harus dilakukan? Ya harus tepat waktu, akurat, lengkap, gak bingung. Ya, misalkan dokternya bilang A, ya beauticiannya atau perawatnya ya A, jangan sampai dokternya bilang A, ternyata yang dilakukan jadi B, jadi C sama perawatnya, sama beauticiannya gitu. Jadi harus jelas. Ya, misalkan ada keluhan A gitu ya, si pasien itu ngomong keluhannya ini jerawat dan lain sebagainya. Kemudian dokternya bilang, "Oh, lakukan ini." Nah, ternyata si perawatnya nggak terlalu apa ya merespon. Loh, tadi ngomong apa ya Bu dokternya ya? Akhirnya langsung diputusin sendiri tanpa melihat dari asesmen dari dokternya tadi. Ya, dari dokternya misalkan harus ini ternyata nggak dilakukan sama si perawatnya. Itu berarti komunikasinya sudah tidak efektif gitu dokter. Kemudian keamanan obat yang perlu diwaspadai. Nah, ini juga perlu high alert. Apakah di sana sudah dilakukan itu terkait dengan inventaris obat-obat yang high alert, LASA, obat-obat
emergency. Apakah sudah dilakukan dokter di sana? Dikelompokkan. Gimana Pak? Obat-obat emergency, obat-obat Ah, LASA, high alert, itu ada. sudah dilakukan pengelompokan, penyimpanannya. Oh, beres. Nah, itu nanti ditandai, takutnya keliru. Farmasinya ngasih obat LASA, ternyata yang dikasih high alert gitu. Iya, Pak. Oke, itu perlu diperhatikan juga. Kemudian terlaksana tepat operasi, tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Apa itu fase sign in? Jadi pastikan identitas yang mau dilakukan, misalkan tadi ada yang mau suntik botox ya misalnya. Jadi dipastikan si A itu benar pasien sing kape suntik botox, ojo-ojo keliru. Jangan-jangan keliru, bukan si A ini yang mau suntik botox. Dia maunya cuman hanya facial. Tetapi sama dokternya sama perawatnya disuntik botox, keliru kan itu. Jadi harus dipastikan dulu itu. Prosedurnya benar enggak? Nah, caranya apa? Ya tanda tangan apa? Inform consent. Itu. Kemudian time out. Nah, jadi dipastikan lagi benar tak ini si Siti yang mau tadi mau suntik botox, jangan-jangan keliru Siti yang satunya yang masuk itu. Dipastikan lagi. Nah, kalau fase sign out itu jadi dilihat. Misalkan ya botox ya, yang disuntik pipi kanan. Dilihat yang kanan loh. Ternyata malah keliru. Yang disuntik ternyata pipi kiri. Nah, itu kan sudah berbeda ini nggih. Jadi harus benar-benar ya kalau kanan, kalau kiri ya, dipastikan itu. Kemudian pengurangan resiko infeksi. Ya, ini adalah 6 langkah cuci tangan dan 5 momen. Ya, kapan melakukan 6 langkah? Berarti 6 langkah cuci tangan harus dilakukan oleh tenaga medisnya ya. Kemudian semua tenaga yang ada di klinik. Kemudian 5 momen itu. Kemudian mengurangi resiko jatuh. Jadi kalau di sana perlu dilihat asesmen resiko jatuh. Ya, resiko jatuhnya berarti pakai form. Formnya apa? Get up and go test namanya kalau di sana ya. Karena panjenengan rawat jalan. Tuh. Kemudian PPI. Nah, apa itu PPI? PPI itu gunanya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi terkait pelayanan kesehatan. Jadi perlu ditunjuk nanti ya koordinator PPI-nya. Jangan lupa koordinator PPI harus punya sertifikat PPI dasar. Kalau nggak punya sertifikatnya tidak bisa. Kemarin belum dapat, Pak. Belum. Ya nanti berarti dicari yang ada dokter. Nanti bisa koordinasi sama dokter Alfi ya. Iya, Pak. Terkait pelatihannya ya, pelatihan Iya, PPI ya. iya, Pak. Ini PPI ada kewaspadaan standar, isinya kebersihan tangan, penggunaan APD, sterilisasi, alat ya, pengendalian lingkungan, apakah AC-nya berjalan atau mungkin mampet, pencahayaannya kurang, bising karena dekat rel, kemudian lembab ya itu limbahnya bagaimana, limbah B3-nya, kemudian apakah ada tempat pembuangan sementara, ada kulkasnya enggak untuk penyimpanan sementara, linennya siapa yang nyuci dan lain sebagainya. Kemudian mungkin ada penempatan pasien, cowok sama cewek dipisah, jangan sampai jadi satu. Kemudian misalkan eh, ada yang batuk dan lain sebagainya mungkin bisa ditempatkan di tempat yang tidak eh, apa ya, yang tidak bisa dengan orang-orang yang sama. Misalkan dia batuk terus satunya nggak batuk gitu ya, dijadikan satu ruangannya. Kemudian bagaimana etika batuk dan bersin, apakah sudah dilakukan sosialisasi. Kemudian praktek menyuntik yang aman, ini maksudnya mungkin panjenengan melakukan suntik botox, itu apakah sudah aman penyuntikannya dan lain sebagainya. Kemudian kewaspadaan standar, ya kewaspadaan transmisi, yaitu adalah transmisi kontak, droplet dan udara. Apakah AC-nya itu sudah dilakukan eh, pemeliharaan dan lain sebagainya, bundles, surveillance, pendidikan dan pelatihannya, apakah semuanya sudah dilatih PPI atau cuma satu orang aja yang dilatih, yang lainnya nggak tahu.
Itu. Kemudian penggunaan antimikroba yang bijak. Maksudnya itu nggak semuanya pakai antibiotik. Misalkan jerawat dan lain sebagainya itu kan harus ditreatment ya. Jadi tidak langsung pakai antibiotik dan lain sebagainya. Jangan lupa itu juga harus dilaporkan secara berkala kepada pemilik dan penanggung jawab klinik. Itu nggih. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan dokter? Untuk saat ini belum, Pak. Oke. Eh, monggo yang lain mungkin bisa bertanya, monggo. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Pak, yang PPI itu berarti hanya penanggung jawabnya aja ya yang harus tahu atau semuanya harus tahu. Harus tahu semua, tapi yang penanggung jawab harus bersertifikat. Harus punya sertifikat PPI, dokter. Itu. Monggo ada yang ditanyakan lagi. Pak, ada pesan dari Dokter Alfi. Mm-mm. Kenapa? Dokter Lina, tolong dijadikan host, Pak. Oh, keluar dulu, dokter. Oh, keluar dulu, Bu. Yang room 3? Yang room 3. Iya, harus keluar dulu. Nggak bisa saya jadikan host. Keluar dulu, nanti saya juga mau keluar juga. Tak kembali lagi, ntar lagi nggih. Bentar, tak kembali. Ya. Oh, sudah keluar, dokter. Sudah keluar belum? Dokter Lina sudah keluar. Sudah. Halo, dokter. Ya, ini. Gak iso apa? Keluar dulu, dokter Lina harus keluar dari room dulu, baru saya bisa. Dokter Lina keluarin. Ntar saya keluar lagi ya, sebentar. Halo, dokter. Ini sudah habis keluar Pak Agung, terus saya masuk ke Dokter, room saya jadikan co-host dulu. Oh, sudah. Oke, sampun dokter. Masuk lagi ke roomnya Ke dokter Alfi. room 3 ya? Ya, room 3 dokter. Ya, baik. Oke. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan. Pak Agung, Oke, monggo. duanya nanti minta tolong di-share di grup ya. Oh, nggih, siap dokter. Ya, nanti sama beberapa bahan ya. Mungkin panjenengan Iya, bisa Pak. contoh itu ya, mungkin itu bisa dijadikan bahan untuk menggunakan apa? Penyusunan dokumen ya, mulai dari tata naskah sampai yang lainnya gitu dokter. Iya, Pak. Oke, tuh. Ini Monggo. sampun selesai, Kakak? Oke, kalau Jadwal. yang saya sudah selesai, untuk selanjutnya nanti kita bedah dokumen, nggih. Oh, berarti ini bab 2 cuman itu aja, Pak? Iya, bab 1, bab 2 itu aja. Nanti kita langsung bedah dokumen, dokter. Oh, iya. Berarti Iya, yang bab 2 nyambung ya, Pak? bab 1, bab 2 sudah selesai. Nanti bab selanjutnya, minggu berikutnya akan kita bahas pembedahan. Oke, siap. Nanti kalau ada yang nggak paham, boleh WA Pak Agung ya? Monggo, langsung WA saja nih, dokter.
Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semangat semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sami-sami. Berarti izin keluar ya, Pak? Ya, dokter, monggo. Sampun Iya, selesai. iya. Jadi minggu depan tinggal bedah dokumen bab 1, bab 2 ya, dokter. Siap, semoga sudah Oke, selesai, Pak. oke, terima kasih. Nah.